warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Nabila di kelas 11 IPA 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sel. A. Fungsi dan struktur sel. 1. Perkembangan teori sel. Sel berasal dari kata selula yang artinya ruang kecil. Pada tahun 1665, seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke meneliti setan gabus di bawah mikroskop. Robert melihat setan gabus tersusun atas ruang-ruang kecil. Lalu Robert memberi nama ruang kecil itu dengan nama sel. Dan pada tahun 1835, seorang ilmuwan Prancis bernama Félix Dujardin melihat banyak mikroorganisme yang tersusun atas satu sel saja. B. Struktur sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural yang dasar dari suatu makhluk hidup. Fungsi dari setiap bagian sel. A. Membran sel. A. Membran sel. Suatu sel dibatasi oleh lapisan tipis yang disebut dengan membran sel. Membran sel terdiri atas molekul-molekul seperti protein, air, dan lapisan senyawa lemak. Setiap lapisan senyawa lemak tersusun atas gugus lipid dan fosfat. Biasanya gugus lipid disebut dengan ekor dan gugus fosfat disebut dengan kepala. Membran sel memiliki fungsi yaitu 1. Tidak mudah robek antara isi sel dan luar sel. 2. Melindungi isi sel. 2. Inti sel atau nukleus. Organel pertama yang diteliti oleh para ilmuwan yaitu inti sel. Nukleus merupakan struktur yang berbentuk bulat yang biasanya terletak di tengah sel. Nukleus dibatasi oleh dua lapisan membran yang disebut dengan membran inti. Membran inti memiliki fungsi sebagai pelindung inti sel. Inti sel memiliki bagian di dalamnya seperti cairan inti, anak inti, dan kromatin. 1. Cairan inti. Cairan inti berbentuk cairan inti merupakan cairan kental yang berbentuk jeli. Cairan inti memiliki bagian di dalamnya seperti enzim, ion, dan protein. 2. Anak inti. Anak inti merupakan bagian struktur yang berbentuk bulat yang tersusun atas butiran-butiran anak inti yang mengandung DNA dan RNA. Nukleus berperan dalam pembentukan ribosom. 3. Kromatin. Kromatin berbentuk benang-benang halus yang mengandung DNA. Pada saat membelah, sel kromatin akan melingkar dan memendek dan membentuk kromosom. C. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan koloid. Sitoplasma memiliki organel seperti retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, lisosom, badan Golgi, mikrobodi, dan sentriol. Itu mitokondria. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, yaitu dalam dan luar. Membran dalam pada mitokondria membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan krista. Membran luar pada mitokondria membatasi mitokondria dengan sitoplasma. 2. Ribosom. Ribosom merupakan organel yang berbentuk butiran yang tersusun atas RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. 3. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Retikulum endoplasma terdiri atas retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak ditempeli dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar ditempeli dengan ribosom. 4. Badan Golgi. Badan Golgi
Seorang ahli biologi berkebangsaan Italia bernama Camillo Golgi menemukan organel yang tersusun atas kantong pipih. Badan Golgi membentuk kantong yang akan membawa zat-zat yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma menuju membran sel. Badan Golgi biasanya bersifat aktif dan banyak pada sel ekresi seperti kelenjar ludah. 5. Lisosom. Lisosom hanya memiliki satu lapisan membran. Lisosom berfungsi menguraikan organel sel yang telah tua. 6. Mikrobodi. Contoh mikrobodi ada periokrosim. Periokrosim adalah organel yang mengandung banyak zat katalase. Zat katalase berfungsi menguraikan senyawa beracun peroksida. 3. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. 2 orang ilmuwan bernama Theodor Schwann dan Matthias Kledin mengembangkan penelitian tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Beberapa contoh organel yang hanya terdapat pada tumbuhan atau hewan saja. 1. Sentriol. Sentriol hanya terdapat pada hewan dan protista. Sentriol merupakan organel yang berbentuk silinder yang tersusun atas mikrotubulus. Sentriol biasanya terletak pada inti sel. Organel ini berfungsi dalam pembelahan sel. 2. Dinding sel. Tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku. Pada dinding sel ini berfungsi untuk sebagai pelindung sel. Pada tumbuhan, dinding sel tersusun atas banyak selulosa dan lignin. Pada dinding sel pada tumbuhan memiliki 2 bagian, yaitu dinding sel sekunder dan primer. Dinding sel sekunder lebih kuat daripada dinding sel primer, dikarenakan dinding sel sekunder memiliki lebih banyak selulosa dan lignin. 3. Plastisida. Organel ini hanya terdapat pada tumbuhan. Plastisida berperan dalam proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan karbohidrat. Plastisida berfungsi menangkap cahaya untuk pembentukan gula. Adanya plastisida di dalam sel membuat tumbuhan dapat membentuk molekul makanan sendiri. Plastisida memiliki dua bagian yaitu leukoplas dan kromoplas. Leukoplas berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat. Kromoplas adalah plastisida yang memiliki pigmen. Kloroplas yang memiliki pigmen berwarna hijau sangat berpengaruh dalam fotosintesis. Di dalam kloroplas terdapat banyak klorofil. 4. Sel eukariotik dan prokariotik. Perbedaan mendasar tentang sel prokariotik dan eukariotik ialah ada tidaknya membran yang membatasi isi sel. Sel prokariotik sebelum kariotik nukleus. Oleh karena itu, sel prokariotik bisa disebut dengan sel yang belum mempunyai membran inti. Sel eukariotik, sejati, kariotik, nukleus. Sel eukariotik lebih besar daripada sel prokariotik. Oleh karena itu, bisa disebut sel eukariotik telah memiliki membran inti. B. Transport zat-zat melalui membran sel. Sel memerlukan zat untuk melakukan semua aktivitas. Membran sel sangat berperan penting dalam proses masuk keluarnya zat. Transportasi pasif ialah perpindahan zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi, sedangkan transportasi aktif ialah perpindahan zat-zat
melawan aliran perbedaan konsentrasi. Transportasi pasif berlangsung melalui proses difusi dan osmosis, sedangkan transportasi aktif melalui proses transportasi aktif, eksositosis dan endositosis. 1. Difusi. Proses difusi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Anda akan memasukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air teh. Lalu, apa yang akan terjadi pada gula tersebut? Mula-mula gula tersebut akan mengendap di dasar teh. Lama-kelamaan, gula tersebut akan larut dalam air teh tersebut. Difusi ialah perpindahan molekul suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju rendah. 2. Osmosis. Pergerakan molekul air dari konsentrasi tinggi menuju rendah melalui semi permeabel. Semi permeabel berarti membran sel hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air. Osmosis ialah gerak cairan dari yang encer menuju cairan yang pekat. 3. Transportasi aktif terjadi apabila sel secara aktif memindahkan zat-zat melalui membran sel. Biasanya, transportasi aktif dilakukan untuk memindahkan zat dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Contoh dari transportasi aktif yang sering muncul ialah mekanisme pompa natrium-kalium. Mekanisme pompa natrium-kalium akan memompa masuk ion kalium dan memompa keluar ion natrium. 4. Eksositosis terjadi apabila terdapat molekul-molekul besar yang tidak dapat ditransportasikan melalui mekanisme transport aktif. Eksositosis keluar sitosel terjadi mekanisme transport molekul keluar dari sel dengan bantuan vesikula. 5. Endositosis mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Endositosis endon masuk sitosel. Endositosis terdapat 2 bagian, yaitu pinositos dan fagositos. Pinositos ialah proses endositosis berupa cairan. Fagositos ialah proses endositosis tidak berupa cairan.